اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar menyebut urusan vaksinasi COVID-19 booster bagi calon jamaah umroh perlu dikaji mendalam dan dinegosiasikan dengan pemerintah Arab Saudi. Menurut Imin Iskandar, Sinovac juga termasuk dalam vaksin yang secara medis bisa diterima dan terbukti cukup ampuh mengurangi bahaya COVID-19 di Indonesia. Coba dipastikan lagi ke Arab Saudi soal booster itu. Apa alasan mereka meminta booster bagi yang sudah 2 kali vaksin Sinovac? Kita lihat sendiri sebenarnya Sinovac cukup ampuh kok. Buktinya kan kasus di Indonesia sekarang menurun drastis setelah vaksinasi digencarkan, ujar Muhaimin di Jakarta pada Jumat 22 Oktober 2021. Jika harus melakukan vaksin booster, Muhaimin meminta pemerintah tetap menggratiskannya bagi masyarakat. Menurut dia, vaksin adalah hak masyarakat dan tidak boleh dikomersialkan. Sekarang ini, booster memang hanya untuk tenaga kesehatan, tapi kalau Arab Saudi tetap mengharuskan, ya saya kira perlu dipertimbangkan juga untuk calon jamaah umroh. Dan tetap gratis karena itu juga hak kita semua, ujar Muhaimin. Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Masyarakat ini juga mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait polemik vaksin produksi Sinovac bagi calon jamaah umroh. Desakannya ini terkait dengan keputusan Arab Saudi yang hanya menyetujui jenis vaksin COVID-19 tertentu untuk ibadah umroh, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan DNJ. Padahal masyarakat Indonesia mayoritas disuntik vaksin Sinovac. Lobinya diperkuat, dipercepat. Saya kira soal vaksin ini tidak boleh disepelekan. Kita hormati keputusan Arab Saudi, tapi bukan sepenuhnya kita terima selama jalur negosiasi masih bisa kita lakukan, kata Muhaimin. Muhaimin juga meminta calon jamaah umroh asal Indonesia untuk bersabar menanti kepastian ikhwal polemik vaksin produksi Sinovac. Sabar dulu, kita dorong pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik itu secepatnya. Saya juga akan membantu komunikasi dengan pihak terkait agar kita semua bisa menjalankan ibadah umroh dengan tenang dan khusyuk, ujar. Sebelumnya, Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono mengatakan sampai saat ini belum ada kepastian kapan jamaah umroh Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi. Menurut Eko Hartono, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih membahas masalah teknis penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jamaah kita bisa masuk ke Saudi, kata Eko dalam diskusi daringnya pada Kamis 21 Oktober 2021. Eko mengatakan Indonesia dan Arab Saudi tengah membahas masalah teknis seperti sinkronisasi aplikasi, baik aplikasi Peduli Lindungi dan juga Tawakalna milik Arab Saudi. Adapun kedua aplikasi itu memiliki fungsi untuk memberitahukan status vaksin jamaah apakah sudah lengkap atau tidak. Apabila diketahui belum lengkap, maka jamaah tersebut tidak boleh masuk dalam lingkungan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain itu, Kementerian Kesehatan Indonesia Arab Saudi juga tengah membahas masalah syarat vaksinasi COVID-19. Jamaah yang diperbolehkan masuk hanya yang sudah divaksin COVID-19 dengan 4 jenis tersebut. Sedangkan vaksin lain seperti Sinovac dan Sinopharm harus mendapatkan vaksin booster jika ingin masuk ke Arab Saudi. Eko juga menegaskan bahwa sampai saat ini Indonesia belum diperbolehkan mengirim jamaah umroh karena masih dalam tahap pertimbangan oleh pemerintah Arab Saudi. Begitu pula dengan visa yang sampai saat ini belum dibuka aplikasinya oleh Arab Saudi.